Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, baik. Sebagai seorang siswa generasi bangsa yang beriman ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap awal aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini harus dibuka dengan apa? Berdoa. Baik. Jadi siapa yang mau jadi relawan pada pagi hari ini? Saya, Pak. Oke. Ya. Silahkan pimpin teman-teman untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dulu kita mengucap syukur. Kita berdoa. Tuhan, sekarang anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran kami. Marilah Engkau tuntun kami dari awal hingga boleh berakhir. Ya Tuhan, hanya ini doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Pak Guru ingin absen dulu ya. 3 orang dari 36, berarti 33 yang hadir. Baik. Sudah siap semua? Buku paket sudah ada? Sudah. Pena? Ya, buku juga sudah ada ya? Oke, berarti siap ya. Kesepakatan kelas kita terus berlaku ketika kita pembelajaran ekonomi ya. Ya. Jadi baik, untuk mereview kegiatan pembelajaran kita pada minggu lalu, ada yang masih ingat minggu lalu kita pelajari tentang alat-alat pemuas kebutuhan ya. Alat-alat pemuas kebutuhan manusia ya. Pada intinya alat-alat pemuas kebutuhan manusia itu ada 2 macam, yaitu apa? Ya. Barang dan jasa ya. Itu adalah pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Pak Guru ingin bertanya ini. Ada yang punya uang saku di sini? Ada ya? Nah, apakah kalian pernah membuat perencanaan? Pernah ya. Setiap hari? Hanya kadang-kadang? Harusnya itu setiap hari ya. Setiap hari. Kalau kalian punya perencanaan uang yang bagus ya, jadi kebutuhan dan keinginan kalian itu nanti bisa terpenuhi dengan baik. Itu seperti yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi. Jadi anak-anak sekalian di sini bisa mengidentifikasi penyusunan ya, skala prioritas kebutuhan. Sebelum kita bagi kelompok nanti, maka kalian akan Pak Guru perlihatkan dulu tentang materi daripada skala prioritas ya. Jadi di sini ada PowerPoint ya tentang yang namanya skala prioritas. Bisa kelihatan sampai di belakang? Bisa ya. Nah, di sini skala prioritas adalah ya sebuah konsep penting dalam manajemen waktu dan sumber daya. Kemudian di situ ada pengambilan keputusan. Kalian dapat mengambil keputusan yang lebih baik ya dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas ya. Contohnya uang. Uangnya itu kan kalau kita ini kan uangnya pasti terbatas ya kan. Contoh uang saku 10.000 berarti kan terbatas. Skala prioritas membantu kita untuk apa? Fokus pada hal-hal yang paling penting sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Berikutnya ada tujuan menyusun skala prioritas. Kita harus bisa fokus pada hal penting. Kita bisa mengalokasikan sumber daya. Contohnya adalah sumber daya itu bisa waktu, uang, ataupun
tenaga secara efisien. Kemudian ada tujuan, ada manfaat. Ya. Manfaat menyusun skala prioritas itu apa saja? Ada 3 di situ ya, sebagai produktivitas, ya, dan iya, ya. Nah, ini ada langkah-langkah menyusun skala prioritas. Itu adalah buat daftar semua tugas. Ya, tugas itu juga kebutuhan manusia, ya, seperti kita belajar, ya, kemudian membantu orang tua. Nah, itu kan bisa kalian buat daftarnya, ya. Analisis kepentingannya, ya. Nilai tingkat kepentingan masing-masing item berdasarkan kriteria yang relevan, ya. Kemudian urutkan berdasarkan prioritasnya, ya. Berdasarkan tingkat kepentingan dari yang paling penting hingga kurang penting. Ini contoh skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Ada bangun pagi, ya, ada makan. Jadi sebagai pelajar wajib untuk bangun pagi biar tidak terlambat, kan begitu. Itu berarti menjadi prioritas. Dengan menyusun skala prioritas dalam pengelolaan keuangan, kita dapat memastikan kebutuhan pokok terpenuhi terlebih dahulu sebelum mengalokasikan dana untuk kebutuhan lainnya. Kemudian pentingnya memahami dan menerapkan skala prioritas, ya. Pak Guru akan bagi kelompok untuk nanti kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Sekarang yang lahir Januari, Februari, Maret itu satu kelompok, ya. Oktober, November, Desember pindah kelompok, disesuaikan. Yang paling banyak berarti tidak usah pindah biar tidak terlalu gaduh. Pindah sesuai dengan kelompok bulan lahirnya tadi. Ya, jadi ini ada lembar kerja, ya, silahkan nanti dikerjakan, ya, secara berkelompok. Waktunya 20 menit. Jadi gabung. Ini laki-laki gabung loh. Ya, Mas, gabung ke sini. Kalau kerja kelompok itu ya harus berkumpul, ya, kerja sama, gotong royong, ya. Ya. Oh, boleh di bagian belakangnya kan bisa juga, ya. Tinggal kalian tulis daftar nama kelompoknya, ya, siapa yang jadi moderatornya, siapa yang ketuanya, ya. Tulis. Kelompok 1. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, itu dilihat di buku paket sini. Ada di sini. Atau ada yang ulang tahun hari ini? Ini kan Oktober ini. Ya. Masih 22. 20? Berapa? Oktober, November? Tanggal 16 Desember. Ini yang dekat ini. 20? 22 lah itu. Diingat-ingat nih. Temannya nanti kalau ulang tahun ucapin selamat ulang tahun. Kamu kok tidak ikut cari? Nah, ikut cari. Bukannya tidur. Ya. Kalau ngantuk dipijit-pijit dulu gitu, biar tidak ngantuk, ya. Temannya suruh, ayo mari kita saling pijit gitu, biar tidak ngantuk. Ya. Nomor berapa? Nomor 2 siapa yang cari? Nomor 3. Dibagi makanya tuh, nih. Ini siapa yang cari ini? 2 orang. Itu ada di buku paket itu. Cepat. Oh, cari. Terus yang terakhir siapa di situ? Cari tuh, dibuka di buku paket. Yang di sini bagaimana? Aman.
Nomor 34 sudah ada yang cari jawabannya? Sementara cari. Itu ada di skala prioritas itu di buku paket situ. Kalau nanti ada yang bertanya, dari 800.000 itu cukup tidak ini kebutuhan Renata begitu? Diprediksi. Kira-kira cukup tidak 800.000 itu? Kalau tidak cukup, mana yang harus ditunda? Bagaimana? Nomor 3 Pak. Hmm? Nomor 3 kurang mengerti. Nomor 3. Dari apa ini? Di atas. Terus? Apa yang kalian ketahui Tentang skala prioritas. Buku paketnya mana? Nah, dibuka di skala prioritas yang mana? Nah, ini dari sini nih. Cara bertindak ekonomis, skala prioritas dan literasi keuangan. Nah, ini dibaca dari sini. Ya, bukan hanya dari sini. Dari sini nanti ketemu skala prioritas itu apa? Kan begitu. Nah, makanya literasi ya. Di sini lancar? Ada kendalanya di mana? Ya? Nomor 2. Yang mana itu? Ya, ini kamu buat dari kebutuhan Renata ini yang kamu anggap penting terus mendesak itu yang mana? Nanti penting tetapi masih bisa minggu depan aja lah baru bayar gitu. Yang mana? Kan tinggal dari 8 ini dimasukkan di sini. Mana? Ini dibaca di buku paket. Buku paketmu mana? Ini Pak. Nah, skala prioritas yang mana? Dibaca di sini. Langkah-langkah apa ini? Nah, dibaca mana? Baca itu sampai habis ya. Waktu habis ya. Cepat dipersiapkan jawabannya kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nanti yang moderator terus kemudian yang menjawab keras ya. Biar teman-temannya ini bisa semangat semua. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Desi. Nomor 1. Transportasi Rp 10.000. Tanya kami persilakan. Kami batasi 3 pertanyaan. Ya, ada yang bertanya dari kelompok lain? Silahkan. Nah, moderator, bagaimana? Dihidupkan apa presentasinya dihidupkan? Moderatornya. Atau ada yang mau ambil alih jadi moderator? Silahkan. Ya harus belajar untuk apa? Percaya diri. Ya. Ini kan presentasi itu kalau kita bisa mempresentasikan itu kan untuk melatih kepercayaan diri. Ya, kreativitasnya kalian dalam merangkai kata menjadi susunan bahasa yang bisa membangkitkan suasana itu menjadi hidup begitu. Nah, itu kan poin-poin yang diambil dari ketika kalian melaksanakan diskusi ya, presentasi itu seperti itu. Yang Baik, saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Jadi, ini total kebutuhan Renata dalam satu bulan kerja dalam bulan September itu berapa?
Bagaimana? Kelompok 1 sudah dihitung belum? Belum. Kalau belum, bisa ditutup dulu, kembali ke tempatnya dihitung, nanti baru terakhir disampaikan ke kelompok 2 ya, untuk mempersingkat waktu dari kelompok yang lain juga akan melakukan presentasi. Ditutup dulu, ya, jangan ke ini, ditutup dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, dan terima kasih. Ya, tepuk salut, 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 salut. Ya, PR-nya dihitung kebutuhan apa tadi? 1 bulan ya, kebutuhan Renata 1 bulan, nanti baru disampaikan. Ya, sekarang kelompok 2, dipersilakan kelompok 2. Jadi baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dibacakan oleh fisik. 50.000. Jumlah barang tetap Rp 665. Uang sisa yang dari dia punya uangnya Renata tadi itu 145.000. Ayo, dari kelompok mana yang mau bertanya? Ya. Moderatornya. Siapa moderatornya? Jawaban nomor 2 ada di nomor 1. Kan yang nomor 2 ini kebutuhan penting kurang penting. Kenapa jauh nomor 1? Ya, ini dia punya jawaban itu berkaitan sehingga kami taruh juga nomor 1, sehingga nomor 2-nya itu kami taruh supaya dapat dia punya hasil itu menghitung tata kebutuhannya Renata dalam bulan September. Sebenarnya itu menghitung dalam kebutuhan Renata dalam bulan September itu ada di nomor 1. Karena situ cobalah menyusun skala prioritasnya. Bukan jawaban yang nomor 2 yang ada nomor 1. Terima kasih atas ini saran dari atau masukan dari kelompok 1, kami terima. Masih ada lagi dari kelompok lain? Tepuk salut. Salut. Ya, jangan lupa tepuk salutnya ya, untuk apa? Menghargai, mengapresiasi teman-teman kita yang sudah berdiskusi, mempresentasikannya di depan ya. Sekarang giliran dari kelompok 3 ya. Bisa bergantian ya, biar apa? Ada semangat gotong royongnya ya. Semangat kebersamaannya ada ya. Sudah siap kelompok 3? Didengarkan. Yang keras. Gantian, pertanyaannya dari kelompok 4 ya, kelompok 4 yang menanyakan. Nanti kalau apa, tinggal dari kelompok yang lain ya ikut menambahkan dengan kesepakatan kelasnya ya. Tadi kalau bertanya kita angkat tangan dulu ya, jangan saling berebutan ya.
Silakan. Jessica. Ini yang tadi jawaban darinya pertanyaannya dia kayak berlanjutan gitu kan. Kalian bilang tadi ini pusat data itu masuk di yang kolom 2 kan? Di kolom 2. Menurut saya itu kayak tidak benar gitu. Karena apa? Karena di kolom 2 itu kotak ini untuk kebutuhan yang kurang mendesak tetapi lebih penting. Pada kotak ini pemulanya dapat ditunda walaupun karena kebutuhannya penting. Kan pulsa, semua pulsa toh. Terus kita punya kartu itu masih lama dia punya habis dia punya itu masa toh, masa aktifnya dia. Kan bisa ditunda begitu. Yang lebih penting lagi. Contohnya kalau tadi sekarang sekian aspek itu ini kita buku tidak ada begitu. Bahkan teman juga tidak ada buku. Kan kita bisa untuk uang yang untuk pakai beli pulsa kita masih bisa untuk pakai beli buku begitu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, kita beri kesempatan untuk kelompok yang terakhir, ya. Silakan dipercepat. Lagi? Ada. Kan uangnya Renata itu Hanya? 100. Nah. Dari mana dia punya tambahan uangnya itu 965 semua. 60. itu 165 itu dia masuk dari mana lagi? Kan Karena uangnya dari- Renata hanya 800.000 saja. 10 kali per 4 seharusnya dia punya kebutuhan itu 965 karena uangnya kurang jadi saya bilang uang yang kurang itu 165 karena transportasi itu setiap dengan itu uang jajan itu 240 karena dia setiap hari. Iya, memang betul itu. Tapi dari mananya itu penambahan uang 65. 165.000. 165 itu dia tambahan dari mana? Begitu Uang kan yang uangnya kurang Renata. dia kurang karena Iya. Ah. Uangnya Renata kan semua yang dibuatkan yang bulan September itu kan 800.000. Terus itu dia punya tambahan uang itu dari mana begitu? kebutuhan tambahan. Tidak. Begini. Begini. Kalau itu nanti tidak ketemu. Sekarang begini. Kan kalau dari kelompok 4 menghitung dalam 1 bulan itu 965, ya kan? Totalnya 965, sementara uang yang diterima hanya 800.000. Berarti ada ya kebutuhan yang pada bulan September ya itu tidak usah dipenuhi dulu. Kira-kira dari 8 kebutuhan Renata itu biar 800.000 itu terpakai semua, yang dikorbankan yang mana? 165 apa? Sepatu baru, pulsa data sama beli alat tulis. Nah, itu yang dikorbankan semua. Tidak dipenuhi di bulan September. Bagaimana? Kalau kelompok 2 kira-kira mana yang dikorbankan? Bilang kan alat tulis toh. Baru kalau tiba-tiba tidak ada alat tulis, baru tuh berarti kamu tidak tulis lagi dalam pas datang mata pelajaran tidak bisa tulis lagi. Apalagi kalau tidak ada Kan bisa pinjam di kamu. Kelompok ya. Nah, gini. Itu kan kalau pinjam itu berapa dalam setiap hari? Setiap hari pinjam atau tidak? Tidak ya. Jadi kalau dari Pak Guru biar cepat ya. Dari Pak Guru yang dikorbankan itu bisa sepatu baru dan seragam baru atau dengan menonton bioskop juga bisa ya. Jadi itu yang harus ada pengorbanan ketika uang yang sumber daya yang kita punya itu tidak mencukupi dengan total kebutuhan kita. Pasti kita ada yang kita tunda dulu pemenuhannya, kan begitu. 165.000 berarti kan malah masih ada sisa, ya kan? Seperti itu. Nah, sisanya itu bisa ditabung untuk nanti ke depannya membeli seragam baru ya. Jadi seperti itu solusi yang Pak Guru berikan ya, karena waktunya sudah hampir habis. Jadi nanti kalau ini panjang gitu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Sudah? Ya, duduk dulu yang tenang ya.
Ya, itu adalah hasil diskusi yang sudah kita kerjakan bersama-sama, sudah kalian presentasikan ya. Saya apresiasi apa yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian diskusikan bersama teman-teman, itu membangun semangat gotong royong ya, kebersamaan. Kemudian kita menuju ke kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Siapa namanya? Menyimpulkan semua yang saya dapat, ini kita bisa menentukan bagaimana cara menyusun skala prioritas dengan tepat. Ya, ada apa yang kita dapatkan selain menyusun skala prioritas? Dalam kehidupan sehari-hari kalian, kira-kira kalian akan menerapkan atau tidak? Bisa? Bisa ya. Jadi itu adalah pentingnya kita belajar hari ini itu tentang skala prioritas itu kita kan bisa menyusun dulu, ya, membuat daftar kebutuhannya itu didaftar, kemudian kita buat perankingan mana yang paling penting ya. Yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup kita, itu berarti kita dahulukan ya, baru kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Intinya kalau kalian bisa membuat skala prioritas ya, dari uang saku saja, contoh paling sederhana, uang saku itu kalau kalian bisa kelola dengan baik ya, pastikan itu jangan habis sebetulnya ya, sehingga kalian bisa menabung ya. Kita harus bisa menabung ya untuk masa depan kita. Nah, itu salah satu dari dampak positif ketika kita bisa menyusun yang namanya skala prioritas ya. Kita bisa lebih fokus ya dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan mana yang harus didahulukan, bisa menabung ya. Kan ada istilah menabung pangkal kaya ya. Jadi kalau kita gemar menabung nantinya kita bisa kaya ya. Selain menabung, kalau skala prioritas itu berarti kita bisa hidup hemat ya, tidak boros. Nah, itu adalah pentingnya kita belajar tentang skala prioritas. Untuk refleksi ya, ini bisa ditulis dengan cepat ya, ditulis jawab singkat. Jadi dengarkan baik-baik minggu depan ya. Karena kita hari ini sudah belajar tentang skala prioritas, maka minggu depan kita akan mempelajari yang namanya kelanjutan dari materi di situ, literasi keuangan ya. Jadi bisa mempersiapkan diri, bisa sering berkunjung ke perpustakaan untuk berliterasi ya, pas dengan materinya yaitu literasi keuangan ya. Jadi pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Diawali dengan doa berarti ditutup dengan doa ya. Jadi silakan ditutup dengan doa pada pertemuan pada pagi hari ini. Janwar, oke. Ya, ditutup dengan doa ya. Teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih banyak untuk Janwar. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat. Ya, selamat siang.